Di tengah kesibukan hidupnya, Nina, seorang wanita karir sukses, menemukan dirinya jatuh ke dalam dunia yang sama sekali baru saat bertemu Rangga, seorang fotografer muda yang mempesona. Liburan singkat di Bali berubah menjadi awal dari perjalanan cinta yang tak terduga. Namun, dengan masa lalu yang menghantui dan ketakutan akan terluka lagi, Nina harus memutuskan apakah ia siap membuka hati dan menghadapi kenyataan bahwa cinta bisa datang dengan segala ketidakpastiannya. Halo, selamat datang di channel Celoteh Tante. Di sini, kamu akan dibawa dalam dunia penuh rasa, emosi, dan petualangan yang menggoda. Setiap kata, setiap cerita, akan membangkitkan sensasi dan chemistry yang tak bisa kamu lupakan. Sebagai tante yang penuh pesona, aku ingin mengajak kamu untuk merasakan keindahan dalam setiap momen, penuh kehangatan dan sentuhan sensual, tanpa kehilangan sisi elegannya. Jadi, duduk santai, nikmati setiap cerita, dan biarkan dirimu tenggelam dalam dunia ini. Semoga setiap cerita yang aku bagikan bisa memberi kebahagiaan, kenangan manis, dan sedikit kehangatan dalam hari-harimu. Doa terbaik selalu aku panjatkan untuk kalian semua. Semoga hidupmu penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Jangan lupa untuk subscribe, beri like, dan share cerita ini ke teman-temanmu, agar kisah-kisah menggoda ini bisa menjangkau lebih banyak hati di seluruh penjuru tanah air. Aku ingin tahu, di daerah mana saja cerita ini telah menyentuh hati kalian? Komentar di bawah. Ya, sampai jumpa di celotehan selanjutnya. Jangan pernah berhenti jatuh cinta, karena kita di sini untuk merayakannya. Pagi itu, Nina duduk bersandar di kursi rotan balkon apartemennya di Jakarta, menikmati kopi hitam yang mulai mendingin. Matanya menatap kosong ke jalanan yang ramai, tapi pikirannya justru sibuk mengunyah satu pesan WhatsApp dari sahabatnya, Ririn. Ngapain kamu stuck terus di kota? Yuk liburan. Kita nginep di The Trans Resort Bali. Butuh udara baru, dan mungkin teman baru memberikan ciuman. Nina mendesah pelan. Tubuhnya yang berbalut gaun satin tipis malam itu masih terasa hangat oleh sentuhan sinar matahari pagi. Sudah terlalu lama ia menutup diri dari dunia luar, dari kesenangan yang sebenarnya selalu menunggu jika saja ia mau membuka pintu. Jari-jarinya mengetik cepat. Nginep di resort semewah itu? Kamu yang traktir kan? Balasan Ririn langsung datang. Anggap aja hadiah buat tante paling seksi yang ku tahu. Aku udah booking. No way out. Mata Nina menyipit geli. Ia tertawa kecil, menyandarkan kepala, lalu menyesap kopinya dalam-dalam. Kepalanya mulai penuh dengan bayangan ombak, angin laut, dan kemungkinan yang tak terduga. Liburan, lelaki baru, dan mungkin sedikit kenakalan yang sudah lama tertahan. Kenapa tidak? Gumamnya, sebelum jemarinya menyentuh layar dan menulis satu kata. Berangkat. Kata itu menjadi mantra pembebasan Nina saat ia melangkah keluar dari mobil hitam yang mengantarnya ke The Trans Resort Bali. Suasana begitu berbeda. Udara yang lembab namun menenangkan, aroma bunga Kamboja dari sudut taman, dan interior resort yang mewah menyambut kehadiran mereka dengan hangat. Ririn langsung menyeret koper ke lobi dengan semangat berlebih, mengenakan kacamata hitam oversized seperti diva di film. Aku booking suite dengan private pool, bisiknya nakal. Biar Tante Nina bisa berenang malam-malam, tanpa gangguan. Nina hanya mengangkat alis. Senyum simpul terbentuk di bibir merah naturalnya. Saat mereka check-in, Nina sempat memerhatikan seorang pria muda di sudut lobi. Ia sedang memotret dekorasi resort dengan kamera DSLR, mengenakan kaos hitam ketat yang memamerkan bentuk tubuhnya. Rambutnya berantakan, dengan brewok tipis yang justru menambah daya tarik. Mata mereka bertemu sejenak. Si pria tersenyum tipis. Nina mengangguk kecil, berpura-pura tidak tergoda. Tapi ada sesuatu dari cara pria itu memandangnya, seolah mengenali bahwa ia bukan wanita biasa. Setelah masuk ke kamar, Nina membuka sliding door menuju balkon. Angin Bali menyapu lembut gaun tipisnya,
memperlihatkan siluet tubuh yang tetap menggoda meski usia tak lagi muda. "Nin," teriak Ririn dari dalam kamar. "Nanti sore kita spa dulu, abis itu dinner ya. Tapi sebelum itu..." Ririn menunjuk ke arah kolam. "Kita renang bareng. Dan mungkin kamu bakal ketemu sesuatu yang menarik di sana." Nina hanya tersenyum misterius, lalu menatap ke arah kolam yang tenang, tepat di mana pria itu tadi berdiri sambil mengarahkan lensanya ke balkon kamar mereka. Beberapa klik terdengar samar, lalu pria itu menurunkan kameranya, tampak sedikit canggung saat sadar ia tertangkap basah. Namun Nina tidak marah. Sebaliknya, ia merasa ada percikan hangat di dada. Ia melangkah ke pinggir balkon, menyandarkan siku dengan tubuh miring, dan sengaja membiarkan pundaknya terekspos lebih banyak. Pria itu kembali mengangkat kamera, kali ini dengan senyum yang lebih berani. Klik, klik. Nina tidak bergerak, hanya menatap lensa itu dengan tatapan tajam, seolah berkata, "Aku tahu kamu ingin lebih." Sore menjelang, Ririn memperkenalkan pria tersebut di area spa hotel. "Kenalin, ini Rangga, fotografer lokal yang biasa kerja sama-sama resort. Aku minta dia ambil dokumentasi liburan kita." Rangga menjulurkan tangan, suara lembut tapi mantap. "Senang bertemu, Bu." "Nina, jangan panggil saya Ibu. Cukup Nina saja," sahutnya dengan senyum menggoda. Saat tangan mereka bersentuhan, ada kejutan halus yang menjalar ke seluruh tubuh Nina. Dan entah bagaimana, Rangga pun merasa cengkeraman halus Nina itu seperti menariknya ke dimensi yang berbeda. Tempat waktu melambat, dan ketertarikan jadi sesuatu yang nyata. "Saya suka foto candi tadi," ujar Nina setengah berbisik. Rangga mengangguk. Matanya menelusuri garis rahang Nina yang tajam, lalu menatap mata wanita itu dalam-dalam. "Kalau boleh, saya ingin ambil lebih banyak." "Kita lihat saja nanti, Mas Rangga." Adalah kalimat yang terus terngiang di kepala Rangga saat mereka melangkah ke area sunset pool untuk sesi foto berikutnya. Nina mengenakan kimono tipis berbahan sutra, di baliknya swimsuit warna wine red yang menyatu sempurna dengan kulit sawo matangnya. Cahaya matahari sore membelai tubuhnya, menyorotkan kilau halus di bahu dan lekuk pinggangnya. Rambutnya terurai ditiup angin, matanya menatap ke horizon dengan ekspresi penuh cerita. Klik, klik. Rangga nyaris lupa bahwa ia sedang bekerja. Lensa kameranya menangkap sosok Nina dalam bentuk paling jujur, anggun, sensual, dan menggoda dalam diam. Bukan sensualitas murahan, tapi daya tarik seorang wanita yang tahu bagaimana mengendalikan dunia dengan tatapan. "Tutup matamu sedikit, angkat dagu, ya. Begitu." Nina menuruti instruksi Rangga sambil menyunggingkan senyum tipis. Ia tahu dia sedang dimainkan. Dan ia suka itu. Sesi foto berlanjut hingga matahari benar-benar tenggelam. Rangga menunjukkan hasil fotonya, dan Nina terlihat kagum. "Itu aku," gumamnya. "Itu kamu yang aku lihat sejak tadi," bisik Rangga. Jarak mereka hanya tinggal beberapa jari. Aroma tubuh Nina begitu dekat, begitu memabukkan. Untuk sesaat, keduanya hanya saling memandang. Angin malam mulai turun, membawa hawa dingin yang justru menghangatkan hasrat di dada. Dan saat Nina berbalik hendak masuk ke villa, suara Rangga terdengar lirih dari belakang. "Malam ini bolehkah saya temani makan malam?" Nina berhenti di ambang pintu, tidak langsung menjawab. Ia menoleh, menatap Rangga yang berdiri dengan tangan masih memegang kameranya. Mata pria itu tidak menyiratkan nafsu murahan, tapi ada keingintahuan. Ada kekaguman yang membuat hati Nina berdetak sedikit lebih cepat. Ia mengangguk pelan. "Jam 7. Biar aku yang pilih tempatnya." Malam itu, Nina berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam dengan belahan tinggi di paha dan punggung terbuka. Ia memulas bibirnya perlahan, memikirkan satu hal. Apa yang dia cari dari lelaki semuda itu? Atau lebih tepatnya, kenapa dia tidak bisa berhenti memikirkan tatapannya? Restoran yang ia pilih semi outdoor, penuh lilin dan nuansa kayu. Rangga sudah menunggu di meja, mengenakan kemeja linen putih yang membuat bahunya terlihat semakin lebar. Saat Nina datang, semua mata menoleh, tapi Rangga hanya memandang satu sosok, Nina.
Obrolan mereka mengalir tentang hidup, foto, cinta, luka, dan semua hal yang tak sempat dibahas di dunia nyata. Kadang Nina menyelipkan gurauan nakal, dan Rangga selalu menanggapinya dengan malu-malu tapi jelas tak bisa menyembunyikan senyumnya. Sampai akhirnya, di akhir makan malam, Nina bersandar sedikit lebih dekat. Jemarinya menyentuh tangan Rangga tanpa sengaja. "Mas Rangga," bisiknya lembut. "Ya, aku rasa kita harus buat kenangan malam ini." Dan sebelum Rangga sempat menjawab, Nina sudah berdiri, melangkah pelan menuju villa mereka, sambil berbisik pelan. "Ayo nginep bareng malam ini, ngobrol lebih panjang, hanya kita berdua." Langkah Nina ringan namun mantap. Suara hak sepatu tingginya beradu pelan dengan lantai marmer menuju villa yang mereka tempati. Rangga mengikuti di belakang, diam, tapi jantungnya berdetak seperti drum pesta. Pintu villa terbuka pelan, disambut aroma lavender dari diffuser dan cahaya temaram dari lampu sudut yang sengaja diredam. Nina meletakkan klaknya di meja kecil dekat sofa, lalu menatap Rangga yang berdiri canggung di depan pintu. "Kamu takut, Mas Rangga?" "Takut tidak cukup menggambarkan," gumamnya jujur. Nina tersenyum, lalu berjalan pelan menghampirinya. Hanya jarak satu tarikan napas memisahkan keduanya. "Aku tidak butuh kamu menjadi sempurna. Aku cuma ingin kamu ada di sini, malam ini." Ia meraih jemari Rangga dan menggenggamnya pelan, membimbing pria itu masuk ke dalam ruangan. Di luar, suara air dari kolam pribadi mengalun seperti musik latar. Di dalam, hanya ada detak jantung yang mulai saling menyesuaikan. Mereka duduk berdampingan di sofa panjang, sebotol wine putih terbuka, 2 gelas terisi setengah. Obrolan mereka mengalir seperti sebelumnya, tapi kali ini tak ada batasan. Sentuhan kecil menjadi sapuan lembut. Tawa kecil berubah menjadi bisikan dekat telinga. Dan saat Nina menyentuh pipi Rangga, mengarahkan wajahnya mendekat bibir mereka akhirnya bertemu. Awalnya ragu, kemudian melebur seperti ombak yang menemukan pasir. Malam itu, suara dunia luar menghilang. Yang terdengar hanya napas berat yang tertahan, dan desir kain yang bergeser perlahan. Pagi menyapa lewat tirai tipis yang ditiup angin. Matahari Bali menyelinap masuk, menciptakan cahaya keemasan di antara lipatan selimut putih. Nina terbangun lebih dulu, duduk di sisi ranjang dengan selimut menyampir di bahu telanjangnya. Ia menatap Rangga yang masih tertidur di sampingnya. Wajahnya tenang, nafasnya dalam. Ada rasa aneh di dada Nina, bukan penyesalan, tapi keraguan. Apakah ini hanya liburan biasa, atau awal dari sesuatu yang lebih dalam? Rangga menggeliat, membuka matanya perlahan, lalu tersenyum saat melihat Nina duduk diam sambil menatapnya. "Pagi, Tante." Nina memukul lembut lengannya. "Jangan panggil Tante saat aku belum pakai baju," katanya sambil terkekeh pelan. Mereka tertawa, lalu saling mendekat lagi. Tak perlu kata-kata, hanya pelukan hangat yang mengisi ruang antara dua orang yang sama-sama butuh disayangi, meski caranya berbeda. Setelah mandi dan sarapan di balkon, Nina mengenakan kimono tipisnya lagi, kali ini tanpa tergesa. Setiap gerakannya seperti tarian lambat, santai, elegan, dan membuat Rangga kembali kehilangan fokus saat melihatnya. "Seandainya liburan ini tidak cepat habis," ucap Rangga. Nina menatap ke kolam. "Yang indah memang selalu terasa singkat. Tapi kita bisa memanjangkannya, kalau kita mau." Namun sebelum kata-kata itu sempat dihayati lebih lama, suara familiar terdengar dari lobi. "Nina?" Suara yang membuat jantung Nina seketika berhenti berdetak. Dia mengenal suara itu terlalu baik. Aldi, mantan kekasihnya. Satu-satunya pria yang pernah membuatnya percaya, lalu hancur. Nina menatap Rangga sebentar, lalu berjalan cepat keluar kamar dengan jubah tipis masih melekat di tubuhnya. Di lobi villa, Aldi berdiri gagah seperti biasa. Kemeja putih dilipat di siku, jam tangan mahal, dan senyum penuh percaya diri. Tapi ada sinis yang mengintip dari balik senyum itu. "Aku nggak nyangka kamu di sini dengan teman baru," ucapnya sambil melirik villa. Nina berdiri tegar. "Dan aku nggak nyangka kamu masih merasa berhak tahu kemana aku pergi." Aldi mendekat,
Suaranya lebih rendah. Nina, kita belum selesai. Tapi Nina tertawa pelan. Dingin. Kita selesai saat kamu bilang aku terlalu mandiri untuk jadi istrimu. Rangga muncul di ambang pintu, mengenakan kaos tipis dan tatapan tidak mengerti. Aldi menyipit. Dia ya? Selera kamu berubah. Nina berdiri di antara keduanya. Jangan mulai, Al. Aku kesini untuk damai, bukan drama. Aldi akhirnya berlalu, meninggalkan ketegangan di udara. Rangga mendekat. Siapa dia? Nina memandang lurus ke kolam. Matanya tenang tapi dalam. Masa lalu, yang ingin aku kubur, tapi tiba-tiba menggali sendiri. Dan malamnya, saat Rangga mengajak makan malam lagi, Nina hanya menjawab lirih. Mungkin kita perlu ruang dulu. Kata-kata Nina mengendap di kepala Rangga sepanjang malam. Ia tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit villa, sementara pikirannya berputar tentang wanita yang baru dikenalnya, yang baru saja membuka pintu hatinya, dan sekarang mulai menutupnya kembali. Pagi-pagi, Rangga sudah berkemas. Ia mengisi koper kecilnya, menatap sekeliling villa seolah mencatat setiap kenangan dalam diam. Ririn muncul sambil menguap lebar. Kamu mau kemana? Balik ke Ubud. Pekerjaan. Jawabnya singkat. Ririn menatapnya lekat-lekat. Kamu tahu Nina bukan perempuan yang mudah jatuh. Tapi kalau dia jatuh, dia nggak main-main. Rangga hanya mengangguk, lalu melangkah ke arah lobi. Di kamar, Nina berdiri di depan cermin, menyentuh bibirnya sendiri. Ia memikirkan semalam, dan pagi ini, dan semua hal yang tak sempat ia katakan. Ia ingin Rangga tetap di sini. Tapi luka lama yang dibuka kembali oleh Aldi membuatnya takut jatuh terlalu dalam. Lagi. Namun saat melihat jam tangan yang tak berdetak, hadiah dari Aldi, ia sadar. Aku harus memilih. Tetap luka, atau mulai sembuh. Dengan napas panjang, Nina mengambil tasnya dan berlari ke arah resepsionis. Tolong, masih sempat ke bandara. Mobil hotel melaju kencang membelah jalan Denpasar. Nina duduk di belakang, tubuhnya gelisah, jari-jari tangannya bermain di pangkuan. Pikirannya penuh dengan bayangan wajah Rangga, senyum malu-malu, tangan hangatnya, dan malam itu di villa. Setibanya di bandara, ia berlari ke dalam terminal domestik, sepatu haknya nyaris terlepas. Mata mencari-cari, dan di sana, Rangga, duduk sendiri di kursi tunggu, menatap boarding pasnya. Nina? Suaranya nyaris tidak percaya. Nina berdiri di depannya, napasnya terengah. Aku tahu aku menyuruhmu pergi, tapi aku salah. Rangga berdiri. Kamu yakin? Aku cuma tamu liburanmu. Nina menggeleng. Kamu bukan sekadar itu. Kamu lelaki yang membuatku merasa hidup lagi. Mereka saling menatap. Lalu tanpa aba-aba, Nina meraih wajahnya dan mencium bibirnya. Lama, dalam, dan tak peduli siapa yang melihat. Tepuk tangan kecil terdengar dari penumpang lain. Tapi mereka tak peduli. Hari itu, Rangga tidak jadi terbang. Dan Nina tahu, liburannya baru saja dimulai. Mereka kembali ke resort. Kali ini tidak lagi sebagai dua orang asing yang saling mengamati dari kejauhan. Ada kehangatan baru dalam setiap gerakan, dalam cara Rangga menggenggam tangan Nina, dan cara Nina menyandarkan kepala di bahu Rangga saat mobil melaju. Sesampainya di villa, mereka tidak langsung masuk. Mereka berjalan pelan menyusuri taman resort, berbicara tentang hal-hal kecil, tentang makanan favorit, tentang buku, tentang hal-hal remeh yang ternyata membuat mereka tertawa lepas. Di bawah bayang-bayang pohon Kamboja, Nina berhenti, memutar tubuh Rangga menghadapnya. Aku bukan perempuan yang mudah percaya, Rangga. Aku bukan lelaki yang biasa mengejar wanita seusiamu, sahut Rangga jujur. Mereka tertawa, lalu saling menatap. Nina menyentuh pipi Rangga, lalu menarik wajahnya mendekat. Ciuman kali ini lebih tenang, lebih dalam. Bukan sekadar hasrat, tapi keintiman yang tumbuh dari pemahaman. Dan ketika mereka kembali ke villa, tubuh mereka saling menyatu lagi, bukan karena ketertarikan sesaat,
tapi karena kerinduan yang sudah tak bisa ditahan sejak semalam. Di balik tirai yang melambai, malam menyelimuti mereka. Tapi bagi Nina, untuk pertama kalinya, ia merasa pagi tak perlu datang terlalu cepat. Namun pagi tetap datang, dan sinarnya menembus sela tirai kamar yang terbuka separuh. Nina terbangun dalam pelukan Rangga. Keduanya masih berbaring, saling membungkus tubuh dalam selimut tipis dan pelukan yang erat. Tak ingin merusak keheningan, Nina hanya mengusap dada Rangga pelan. "Aku belum pernah merasa selega ini setelah bercinta," bisiknya. Rangga tertawa kecil. "Aku belum pernah merasa seutuh ini setelah disentuh." Setelah mandi, mereka sarapan di balkon sambil menikmati suara gemericik air kolam. Kali ini, Nina membuka cerita tentang masa lalunya, tentang Aldi, tentang keputusannya untuk memilih hidup sendiri, dan trauma yang tak pernah ia benarkan, tapi juga tak bisa ia buang begitu saja. "Aku takut membuka hati bukan karena aku kuat, tapi karena aku lelah disakiti," katanya lirih. Rangga menggenggam tangannya. "Aku tidak janji bisa jadi lelaki tanpa celah. Tapi aku ingin jadi satu-satunya yang kamu izinkan tahu di mana letak lukanya." Nina diam sejenak, menatap mata pria itu, penuh kejujuran. Hatinya yang selama ini keras, mendadak lunak seperti tanah basah setelah hujan. Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa aman berada dalam pelukan pria yang lebih muda, tapi lebih dewasa dari banyak lelaki yang pernah ia kenal. Keesokan siangnya, Nina dan Rangga bergabung dengan Ririn di beach club eksklusif yang sudah lebih dulu ia datangi. Ririn menyambut mereka dengan senyum lebar dan kacamata hitamnya yang khas. Akhirnya tante balik dengan senyum, bukan dengan bibir ditekuk kayak minggu lalu. Cibirnya sambil menyeruput mojito. Rangga tertawa, sementara Nina menggeleng. "Kau terlalu tahu banyak." Ririn menatap Rangga lekat-lekat. "Jadi kamu ya yang bikin Tante Nina panas dingin beberapa hari ini?" Mereka duduk bertiga di sunlonger besar, membicarakan banyak hal, kadang menggoda, kadang serius. Ririn, seperti biasa, memainkan perannya. Pendorong, penonton, sekaligus pencetus kekacauan kecil yang menyenangkan. "Tapi hati-hati, Nin," gumam Ririn saat Rangga pergi mengambil minuman. "Lelaki kayak dia bisa bikin kamu lupa kalau kamu yang lebih punya kendali." Nina tersenyum pelan. "Mungkin aku nggak ingin punya kendali. Sekali ini saja, aku ingin jadi yang dikuasai." Ririn tertawa. "Tante Nina, yang biasanya ngatur, sekarang pasrah?" Dunia benar-benar sedang jungkir balik. Tapi Nina tahu, ini bukan sekadar pasrah. Ini adalah kepercayaan. Dan kepercayaan adalah hal paling sensual yang pernah bisa ia berikan. Dan saat Rangga kembali dengan minuman dan senyuman manis di wajahnya, Nina tahu, ia tidak sedang liburan dari hidupnya. Ia sedang menuju kehidupan yang baru. Namun tidak semua perubahan datang tanpa ujian. Malam itu, saat mereka sedang menikmati hidangan malam di rooftop bar, bayangan masa lalu kembali menyapa, bukan dalam bentuk kenangan, tapi fisik nyata bernama Aldi. Aldi berdiri di kejauhan, menatap Nina dan Rangga dengan tatapan dingin. Ia mendekat tanpa permisi, lalu duduk di meja mereka seperti tidak ada batas yang dilanggar. "Nina, boleh bicara sebentar?" Suaranya datar. Nina tidak bergerak. "Kalau kamu datang ke sini untuk menghancurkan ketenanganku, kamu telat. Aku sudah terlalu damai untuk diganggu." Aldi menatap Rangga. "Kamu pikir kamu bisa gantikan aku?" Rangga tidak menjawab, tapi matanya tidak bergeser. "Aku tidak menggantikan siapapun. Aku hanya hadir saat kamu memilih pergi," jawabnya. Nina berdiri, suaranya dingin dan kuat. "Aldi, kamu bukan ancaman lagi. Kamu hanya peringatan." Aldi akhirnya pergi, tapi meninggalkan suasana yang tak lagi semanis sebelumnya. Rangga menatap Nina. "Kamu baik-baik saja?" Nina mengangguk, tapi di balik sorot matanya, ada kilatan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Malam itu, mereka tidak tidur seranjang. Tapi Nina menatap jendela dan tahu, jika Rangga masih menunggu di pagi hari, maka ia memang layak diperjuangkan.
Matahari belum tinggi saat Nina membuka pintu kamar dan menemukan Rangga duduk di teras, masih mengenakan kaos tidur dan celana pendek. Di tangannya, 2 cangkir kopi. Tanpa kata, ia menyodorkan salah satunya. Nina menerimanya, lalu duduk di sebelahnya. Kamu nggak marah? Kenapa aku harus marah? Karena aku mendorong kamu menjauh semalam. Rangga menatap ke depan, ke arah matahari yang mulai naik. Semua orang punya masa lalu. Tapi yang lebih penting, siapa yang kamu mau jadikan masa depan? Nina menoleh, menyandarkan kepala di bahunya. Kalau begitu, kamu mau nggak jadi bagian dari masa depanku? Rangga tersenyum, menoleh pelan dan mencium kening Nina. Kalau kamu izinkan, aku nggak akan kemana-mana. Dan di pagi itu, tanpa janji berlebihan, tanpa status yang dipaksakan, mereka memutuskan untuk saling menapaki hari berikutnya, bersama. Hari itu terasa berbeda, lebih ringan, seolah dunia di sekitar mereka berhenti sejenak. Nina dan Rangga menghabiskan waktu bersama di sekitar resort, berjalan tanpa tujuan, menikmati setiap detik yang mereka punya. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi. Hanya mereka berdua, menikmati kebersamaan yang baru ditemukan. Di pinggir kolam, Rangga memotret Nina lagi. Kali ini tanpa instruksi, tanpa arahan, hanya mengabadikan sosok wanita yang semakin memikat dalam sinar matahari Bali yang cerah. Nina tahu, setiap potret yang diambil Rangga bukan hanya sekadar foto. Itu adalah cara dia mengingat, cara dia menorehkan kenangan. Dan Nina, untuk pertama kalinya, merasa ingin dikenang. Bisa nggak kamu berhenti memotret aku? Nanti aku jadi malu. Kalau kamu malu, aku nggak bisa berhenti, jawab Rangga. Matanya masih fokus pada lensa. Kamu terlalu cantik untuk hanya dilihat. Nina tertawa ringan, namun hatinya berdebar. Lensa itu, yang menangkap setiap sudut dirinya, semakin membuatnya merasa ada sesuatu yang kuat di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Akhirnya, mereka berdua duduk di tepi kolam. Kaki Nina menjulur ke air, sementara Rangga menatapnya tanpa kata-kata. Aku merasa seperti di dunia yang berbeda, Rangga. Dunia yang kamu buat sendiri, balas Rangga. Dunia kita. Mereka saling bertukar pandang, dan meskipun dunia sekitar mereka terus berputar, mereka merasa seperti berada di dunia yang hanya milik mereka. Malam itu, resort yang semula ramai dengan tamu-tamu lain kini terasa lebih sepi. Hanya ada mereka berdua, duduk di meja makan kecil di luar, dikelilingi oleh cahaya lilin dan aroma makanan lezat. Nina mengenakan gaun hitam panjang, yang sangat kontras dengan kulit sawo matangnya, sementara Rangga mengenakan kemeja putih yang membuat tubuhnya semakin terkesan atletis. Mereka saling berbicara dengan santai, namun di antara setiap kata, ada ketegangan yang mengalir, seperti aliran listrik yang tak terlihat. Setiap pandangan, setiap gerakan, seolah mereka tahu bahwa malam ini bisa mengubah segalanya. Rangga, Nina memulai, suaranya lembut, penuh perasaan. Aku merasa nyaman di dekatmu. Tapi aku juga takut. Rangga memandang Nina dengan serius, mengambil tangan Nina yang terletak di meja dan menggenggamnya erat. Aku nggak akan menuntut apapun dari kamu, Nina. Aku hanya ingin ada di sini, bersama kamu. Dan itu, kata-kata yang sederhana, namun penuh makna, membuat Nina merasa lebih tenang. Ia merespons dengan senyuman tipis. Tapi kadang, aku merasa terlalu banyak yang harus aku perbaiki. Tidak ada yang sempurna, kata Rangga. Tapi aku percaya, kita bisa saling memperbaiki. Nina menunduk, namun senyumnya semakin lebar. Aku rasa aku mulai percaya itu. Malam semakin larut, dan suasana semakin intim. Tanpa terasa, mereka berdiri, saling mendekat. Langit Bali yang gelap berkilauan dengan bintang. Namun bagi mereka berdua, bintang itu ada di dalam diri masing-masing. Rangga tidak berkata apa-apa saat dia menarik Nina lebih dekat, menatapnya dengan penuh hasrat yang tak bisa disembunyikan lagi. Dan saat bibir mereka bertemu, itu bukan hanya ciuman, itu adalah pernyataan yang tak perlu diucapkan, sebuah janji yang tak terucapkan.
Mereka saling memberi tanpa ada rasa takut. Dan malam itu, mereka benar-benar satu, tanpa jarak, tanpa penghalang. Pagi berikutnya, matahari Bali kembali muncul, lebih hangat dan lebih bersinar dari sebelumnya. Namun, bagi Nina dan Rangga, hari itu terasa berbeda. Setiap detik terasa lebih berarti, setiap tatapan lebih dalam. Mereka menyusuri pantai bersama, berbicara tentang masa depan, tentang apa yang ingin mereka capai, tentang impian-impian yang ingin mereka wujudkan. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah liburan ini berakhir? Tanya Rangga, suara agak ragu. Nina tersenyum lembut. Aku berharap liburan ini nggak berakhir. Rangga menatapnya dengan tatapan serius. Maksudku, setelah kita kembali ke dunia masing-masing, apa kita akan melanjutkan ini? Nina berhenti sejenak, menatap laut yang bergelombang. Aku nggak tahu, Rangga. Semua ini terlalu cepat. Tapi, entah kenapa, aku ingin mencoba. Dan Rangga, dengan kepercayaan diri yang tumbuh lebih besar, menggenggam tangan Nina dengan erat. Kita akan coba, Nina. Kita ambil langkah itu bersama. Mereka terus berjalan di pantai. Kaki mereka menyentuh pasir lembut yang basah. Setiap langkah mereka rasakan, seolah membawa mereka lebih dekat pada masa depan yang tak pasti tapi penuh kemungkinan. Nina tahu, kali ini ia tidak akan mundur. Tidak lagi. Pagi itu, matahari tampak sedikit lebih tinggi. Sinar emasnya menyentuh setiap sudut villa tempat mereka menginap. Nina duduk di balkon kamar, mengenakan gaun tidur tipis yang membiarkan tubuhnya terasa ringan. Rangga berjalan keluar, membawa 2 cangkir kopi, dan duduk di sampingnya. Kopi, Tante? Tanya Rangga sambil tersenyum nakal. Nina mengambil salah satu cangkir dan menyandarkan tubuhnya lebih dekat pada Rangga. Tante? Jangan panggil aku begitu. Itu terdengar seperti aku tua banget. Rangga tertawa, lalu menyentuh rambut Nina dengan lembut. Mungkin kamu memang lebih matang, tapi itu yang bikin kamu begitu menarik. Nina hanya tersenyum, bibirnya sedikit terangkat. Ia merasa ada yang berbeda kali ini. Hubungan mereka terasa lebih kuat, lebih nyata. Mereka tidak hanya berbicara tentang masa lalu atau masa depan, tetapi tentang apa yang ada di antara mereka saat ini. Saat ini, yang mengikat mereka berdua. Rangga. Suara Nina terhenti, sedikit ragu. Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Setelah liburan ini berakhir? Rangga menatapnya dengan serius, lalu menggenggam tangan Nina. Kita akan menjalani ini bersama, Nina. Aku nggak tahu kemana kita akan pergi, tapi aku yakin kita bisa bersama. Nina mengangguk perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin tentang mereka, tentang Rangga, tentang apa yang mereka punya. Dan di pagi itu, dengan kopi yang hampir habis, mereka memutuskan untuk tidak pernah lagi berpikir terlalu jauh ke depan, tapi menikmati setiap detik yang ada. Hari-hari berikutnya terasa lebih cepat berlalu. Nina dan Rangga menghabiskan waktu bersama, berenang di kolam pribadi, menikmati makanan di restoran dengan pemandangan laut, atau sekadar berbicara tentang kehidupan, cinta, dan segala hal yang telah mereka lalui. Namun ada satu hal yang semakin jelas. Mereka tidak hanya saling jatuh cinta, tetapi saling menghargai, saling memahami, meski berbeda usia dan latar belakang. Mereka menemukan kenyamanan di antara ketidakpastian yang ada. Pada malam terakhir mereka di Bali, Rangga mengajak Nina berjalan di pantai saat matahari mulai terbenam. Ini mungkin akhir dari liburan kita, tapi bukan akhir dari apa yang kita punya, kata Rangga, menggenggam tangan Nina lebih erat. Nina tersenyum, kemudian berhenti sejenak, memandang langit yang perlahan menggelap. Aku merasa seperti aku menemukan bagian diriku yang hilang. Rangga menarik Nina lebih dekat, lalu mencium bibirnya dengan lembut. Aku merasa sama, Nina. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Dan saat malam datang, mereka berdua tahu, ini bukan akhir, tapi sebuah permulaan baru. Pagi berikutnya, Nina terbangun lebih dulu, merasa udara Bali begitu segar menerpa kulitnya. Sinarnya yang lembut menyentuh tubuhnya yang masih terbaring di tempat tidur, dan untuk sesaat,
Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kenyamanan itu. Hanya ada dia dan Rangga, seperti sebelumnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Namun meskipun tubuhnya terasa begitu ringan, ada kegelisahan di dalam hati Nina. Apa yang akan terjadi setelah ini? Setelah mereka kembali ke dunia masing-masing, setelah semuanya kembali menjadi nyata dan hidup membawa mereka pada rutinitas yang tak bisa dielakkan? Rangga terbangun dan menatapnya dengan matanya yang penuh ketulusan. "Nina, kamu oke?" tanyanya lembut, melihat ekspresi Nina yang tampaknya sedang berpikir keras. "Ya, aku hanya berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah kita pergi dari sini," jawab Nina, suaranya pelan. Rangga duduk di sampingnya, mengambil tangannya, dan menggenggamnya dengan erat. "Kita nggak perlu pikirkan itu sekarang. Kita hidup untuk saat ini, dan saat ini kita punya satu sama lain." Nina tersenyum kecil, tapi matanya masih tampak sedikit kabur. "Dan bagaimana jika nanti semuanya berubah?" tanya Nina, matanya menatap jauh keluar jendela. Rangga mendekat, memeluknya erat. "Mungkin berubah, tapi aku akan selalu ada untukmu, Nina. Itu janji aku." Nina menutup mata, merasakan kehangatan Rangga. Di saat seperti ini, ia tidak ingin berpikir tentang masa depan. Ia hanya ingin menikmati apa yang ada di hadapannya. Sekarang, setelah sarapan yang sederhana, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu di pantai. Nina mengenakan bikini hitam dengan kaftan tipis yang menyentuh mata kaki, sementara Rangga hanya mengenakan celana pendek dan kaos putih. Mereka berjalan di sepanjang garis pantai. Kaki mereka menyentuh air laut yang hangat. Pantai itu begitu tenang. Hanya ada suara ombak yang bergulung lembut di telinga mereka. Nina merasa lebih bebas dari sebelumnya. Di sini, di Bali, jauh dari kehidupan rutinnya, ia merasa seperti bisa menghirup udara segar tanpa batas. Di sampingnya, Rangga berjalan dengan santai, kadang menggenggam tangannya atau memandangnya dengan tatapan penuh makna. Rangga berhenti dan memandang Nina dengan senyum nakal. "Kamu tahu, Tante Nina, kamu terlihat lebih cantik dari sebelumnya." Nina tertawa dan menyandarkan tubuhnya ke Rangga. "Jangan panggil aku Tante, Rangga. Aku sudah bilang itu." Namun, Rangga tetap memanggilnya dengan sebutan itu, hanya untuk melihat senyum di wajah Nina. "Tapi Tante Nina, ada sesuatu yang membuatmu berbeda. Sesuatu yang sulit aku jelaskan." Nina memiringkan kepalanya, penasaran. "Apa itu?" "Aku rasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Sesuatu yang gak bisa aku pungkiri." Rangga mendekat dan mencium kening Nina. Ia mengangkat dagu Nina pelan, lalu mengecup bibirnya dengan lembut. Kali ini, ciuman mereka lebih intim, lebih dalam. Bukan sekadar hasrat, tapi sebuah pengakuan bahwa mereka berdua saling membutuhkan. Dan saat mereka berdua berhenti, hanya ada keheningan, namun keheningan yang penuh dengan perasaan yang menguat. Saat mereka kembali ke vila, suasana berbeda. Ririn sudah menunggu di ruang tamu, tampak sedikit cemas. Begitu melihat Nina dan Rangga masuk bersama, ia segera berdiri dan tersenyum. "Wah, kalian tampak bahagia banget. Ada apa?" tanya Ririn dengan nada yang menggoda, tetapi penuh rasa ingin tahu. Nina menghela napas, berjalan ke sofa dan duduk. Rangga mengikuti, duduk di sampingnya. "Gimana kalau kita nggak bahas soal masa depan dulu?" jawab Nina, mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun Ririn tidak bisa disingkirkan begitu saja. Ia menatap Nina dengan tatapan serius. "Tante Nina, kamu serius dengan dia?" tanya Ririn dengan nada sedikit lebih rendah. Kali ini lebih serius. Nina menatap Rangga sejenak. Ada rasa takut di dalam dirinya, tetapi juga ada rasa damai yang datang dengan keputusan ini. "Aku nggak tahu, tapi aku ingin melihat kemana ini akan membawa kita." Ririn tertawa pelan, meskipun ada keprihatinan di matanya. "Jangan terlalu takut, Nin. Kalau kamu merasa ini benar, lakukanlah. Hidup ini terlalu singkat untuk menunggu yang sempurna." Nina menyandarkan tubuhnya di sofa, menatap Rangga. "Aku takut terluka lagi,
Ririn. Rangga menggenggam tangan Nina, menatapnya dalam-dalam. Aku nggak akan membuatmu terluka. Nina, aku janji. Dan dengan itu, Nina merasa ada secercah harapan, meskipun ia tahu, masa depan tidak pernah bisa dijamin. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana namun penuh makna, Nina dan Rangga duduk di balkon villa. Suara ombak terdengar jelas di kejauhan, sementara mereka hanya duduk berdua, menikmati angin malam yang menyegarkan. Rangga menggenggam tangan Nina dengan lembut. Apa yang kamu pikirkan, Nina? Nina menatap laut, merasa tenang namun ada kekhawatiran yang masih menggelayuti. Aku pikir tentang apa yang akan terjadi setelah kita kembali ke Jakarta. Apakah ini hanya liburan yang singkat, ataukah kita akan benar-benar memiliki sesuatu yang lebih dari itu? Rangga menatapnya dengan serius. Aku ingin kita coba. Nina, aku ingin lebih dari sekadar liburan. Aku ingin menjalani hidup ini dengan kamu, meskipun kita harus menghadapi kenyataan yang berat. Nina menoleh dan tersenyum. Aku sudah cukup lama hidup dalam kenyataan yang berat. Mungkin kali ini, aku ingin mencoba sesuatu yang lebih ringan, lebih indah. Bersama kamu. Rangga mengangkat tangannya dan menaruhnya di wajah Nina, merasakan kehangatan kulitnya. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan berusaha menciptakan itu untukmu. Setiap hari. Mereka saling menatap, dan kali ini, Nina merasa lebih yakin. Ada perasaan yang lebih besar di antara mereka, bukan hanya perasaan fisik atau sementara. Ini adalah ikatan yang tumbuh dengan tulus, meskipun mereka tahu kehidupan nyata akan segera datang menguji mereka. Tapi untuk malam itu, mereka hanya saling berpegangan tangan, menatap bintang yang bersinar terang, dan merasa yakin bahwa mereka akan terus berjalan bersama. Hari-hari terakhir di Bali berlalu begitu cepat. Setiap detik terasa begitu berharga, dan saat mereka akhirnya harus berkemas untuk pulang, ada rasa berat di hati Nina. Namun, ada pula rasa harapan yang semakin besar. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar liburan. Setelah check-out dari resort, mereka menuju bandara bersama. Rangga menggenggam tangan Nina erat-erat, seolah ingin memastikan bahwa mereka tidak akan berpisah begitu saja. Setelah ini, apa yang akan kita lakukan? Tanya Nina, suaranya penuh pertanyaan. Apapun yang kita inginkan, jawab Rangga. Kita tidak harus memiliki semuanya sekarang, tapi kita bisa mulai langkah demi langkah. Di bandara, saat mereka berpamitan, Rangga menatap Nina dengan penuh keyakinan. Aku akan menunggu kamu. Nina, tidak peduli seberapa lama itu. Nina tersenyum. Aku juga akan menunggumu. Mungkin ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan kita yang baru. Dan saat mereka berpisah di pintu keberangkatan, Nina tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kisah cinta yang baru, yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pulang ke Jakarta, Nina merasa hidupnya kembali pada rutinitas yang biasa. Pekerjaan yang menumpuk, panggilan-panggilan dari klien yang tidak pernah berhenti, dan semua tekanan yang datang dengan statusnya sebagai seorang wanita karir yang sukses. Namun, hatinya tidak bisa mengabaikan Rangga, yang kini telah menjadi bagian dari pikirannya setiap saat. Setiap kali dia melihat ponselnya, ada pesan dari Rangga. Setiap kali dia berjalan pulang, matanya mencari sosok Rangga di keramaian. Rasanya seperti ada sesuatu yang tak bisa dia lepaskan. Nina duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer tanpa melihatnya. Pikirannya mengembara jauh. Apakah ini hanya perasaan sementara? Ataukah sesuatu yang lebih dari itu? 3 hari setelah kembali, Nina memutuskan untuk menelepon Rangga. Suaranya yang hangat di ujung telepon membuat Nina merasa lebih tenang. Rangga, aku merasa ada yang hilang. Aku ingin melihatmu lagi. Rangga di sisi lain langsung tersenyum, meskipun Nina tak bisa melihatnya. Aku juga merasa hal yang sama. Nina, kapan saja, aku siap. Dan meskipun kehidupan mereka semakin sibuk, Nina tahu satu hal, ia tak bisa melupakan Rangga begitu saja. Beberapa minggu setelah liburan mereka di Bali, Nina memutuskan untuk mengunjungi Rangga di Ubud,
tempat dia tinggal setelah meninggalkan Jakarta. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Nina terbang ke Bali untuk menemui Rangga. Perjalanan itu terasa panjang, namun penuh dengan harapan. Sesampainya di Villa Rangga, ia disambut dengan senyum hangat yang sudah sangat ia rindukan. Rangga mengenakan kaos putih dan celana pendek, dengan rambutnya yang sedikit berantakan namun tetap memikat. "Kamu datang juga akhirnya," ucap Rangga dengan suara lembut, seolah sudah menunggu kedatangannya. Nina tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan pelukan yang erat. Selama ini, ia merasa terasing, namun pelukan ini memberinya ketenangan yang sangat ia butuhkan. "Ini bukan hanya tentang kita, Rangga," ujar Nina pelan. "Aku takut, tetapi aku tak ingin lagi menjalani hidup tanpa ada seseorang di sisiku." Rangga membelai rambut Nina, mencium keningnya dengan penuh kelembutan. "Aku di sini, Nina, dan aku nggak akan pergi. Kita jalani ini bersama." Malam itu, di bawah bintang yang sama, mereka kembali menemukan kehangatan yang sempat hilang. Malam itu, mereka duduk di teras Villa Rangga, menikmati makan malam yang sederhana namun penuh makna. Setelah beberapa waktu, Nina merasakan kedamaian yang mendalam, seperti halnya pertama kali mereka bertemu. Tapi kali ini, perasaannya jauh lebih kuat. Mereka berbicara tentang apa yang telah mereka alami sejak pertemuan pertama mereka di Bali. Bagaimana kehidupan masing-masing tiba-tiba berubah. Bagaimana mereka berdua merasa menemukan satu sama lain di tengah kesibukan dan kenyataan yang kadang begitu keras. "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, Rangga," ujar Nina dengan suara rendah. "Tapi aku tahu satu hal, aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Rangga menatapnya penuh cinta, mengangkat dagu Nina dan memandang matanya dengan intens. "Aku juga nggak bisa hidup tanpa kamu, Nina. Aku tahu hidup kita nggak sempurna, tapi kalau kita berdua ada, kita bisa membuatnya sempurna." Kemudian, Rangga meraih tangan Nina, mengusapnya perlahan. Mereka berdua hanya diam sejenak, menikmati keheningan yang penuh dengan perasaan. Malam itu, mereka saling menguatkan, dan Nina tahu bahwa perasaan ini akan terus tumbuh. Beberapa bulan setelah pertemuan mereka kembali, kehidupan mereka semakin harmonis. Nina mulai mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan, dan Rangga menjadi bagian penting yang tak terpisahkan. Mereka mulai merencanakan masa depan, meskipun tidak terburu-buru. Cinta mereka semakin tumbuh dan berkembang. Setiap hari, Nina merasa lebih tenang dan lebih kuat. Rangga menjadi teman terbaiknya, seseorang yang selalu ada ketika dia membutuhkannya. Mereka berbicara tentang segala hal, pekerjaan, impian, dan bahkan ketakutan yang mereka rasakan. Tidak ada lagi rahasia yang mereka simpan, hanya keterbukaan dan kepercayaan yang semakin mengikat mereka. Di satu sore yang cerah, mereka berjalan berdua di taman kota Jakarta. Rangga meraih tangan Nina, menggenggamnya erat. "Kamu tahu, Nina, aku merasa kita seperti tim yang tak terkalahkan," kata Rangga sambil tersenyum. Nina tertawa, menatapnya dengan tatapan yang penuh kasih sayang. "Aku rasa kita lebih dari itu. Kita saling melengkapi, Rangga." Dan mereka berdua berjalan, saling menggenggam tangan, siap menghadapi segala hal yang datang di depan mereka, bersama-sama. Masa depan memang tidak pernah bisa diprediksi, tetapi Nina dan Rangga kini tahu satu hal yang pasti, mereka akan bersama. Mereka akan menghadapi semua tantangan dan kebahagiaan dengan penuh keberanian. Cinta mereka telah tumbuh dan menjadi fondasi yang kuat untuk kehidupan yang mereka impikan bersama. Nina berdiri di depan jendela kamar mereka, menatap keluar. Di luar, Jakarta tampak sibuk dan hidup, tetapi ia merasa damai. Rangga berdiri di belakangnya, mengelus punggungnya dengan lembut. "Kita sudah jauh, Nina. Kita sudah sampai sejauh ini. Apa yang kamu pikirkan tentang masa depan kita?" Nina menoleh, tersenyum. "Aku pikir kita akan terus melangkah maju, Rangga. Mungkin ada halangan, mungkin ada rintangan, tapi aku yakin kita bisa menghadapinya. Karena kita punya satu sama lain." Rangga mengangguk, matanya penuh cinta. "Aku berjanji, kita tidak akan pernah menyerah."
Mereka saling memandang, dan dalam tatapan itu, Nina tahu, ini bukan hanya tentang mereka berdua. Ini adalah tentang perjalanan hidup yang mereka akan jalani bersama, saling melengkapi, saling mendukung, dan saling mencintai. Dan bersama-sama, mereka melangkah ke masa depan, menatapnya tanpa rasa takut, hanya penuh harapan dan cinta yang tak terhingga.